Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyudiono, NPM 1901070004. Baik, pada video kali ini merupakan tugas dari ulangan akhir semester saya pada mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan judul materi Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial. Baik, langsung saja ke pemateri. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melakukan hubungan sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang ditandai dengan adanya interaksi sosial dan komunikasi. Interaksi sosial juga diartikan sebagai suatu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, kita sebagai manusia makhluk sosial harus melakukan yang namanya dengan interaksi sosial, baik dengan individu maupun dengan kelompok. Hal itu karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, interaksi sosial sangat penting. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu kepada orang lain agar bisa tetap bertahan hidup. Selanjutnya yaitu contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Yang pertama, warga desa Labuan Batin bersama-sama melakukan kerja bakti pembersihan desa. Yang kedua, anak-anak desa Labuan Batin sedang bermain bersama-sama di sungai. Yang ketiga, seorang guru sedang mengajar siswanya di ruang kelas. Yang keempat, ada anggota Karang Taruna sebagai melakukan rapat untuk membahas kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang kelima, investor dan pemerintah saling bekerja sama untuk membantu perekonomian nasional. Contoh selanjutnya yaitu contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Yang pertama, ada dua pelari saling bekerja-kejar mencapai garis finish pada lomba maraton. Yang kedua, terjadi tawuran antar warga desa Sukamaju dan desa Sukamiskin. Yang ketiga, mahasiswa melakukan aksi demokrasi pada pemerintah hingga menduduki gedung DPR. Yang keempat, ada konflik bersenjata antara dua pasukan militer terus berlangsung di suatu negara. Selanjutnya yaitu contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang pertama, ada Pak Tono sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Yang kedua, calon wali kota Semarang melakukan kampanye ke desa dan menemui warga desa. Yang ketiga, seorang pemuka agama menyampaikan ceramah di depan banyak orang. Yang keempat, presiden memberi sambutan kepada anggota yang hadir dalam acara tersebut. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Jika seseorang memberikan suatu aksi atau tindakan agar dikatakan sebagai bentuk interaksi, tindakan tersebut harus direspon oleh seseorang. Yang kedua, adanya komunikasi penggunaan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan haruslah dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. Selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, ada faktor imitasi. Yang kedua, ada faktor sugesti. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Yang keempat, ada faktor simpati. Selanjutnya ada materi kedua, yaitu pengertian lembaga sosial. Apa itu pengertian lembaga sosial?
Lembaga sosial adalah suatu lembaga yang mengatur serangkaian tata cara atau prosedur dalam hubungan dengan masyarakat lain dengan tujuan tercapainya kebersamaan dan keteraturan hidup. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersama dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan dan bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga pendidikan, yang ketiga ada lembaga ekonomi, yang keempat ada lembaga agama, yang kelima ada lembaga politik, yang keenam yaitu lembaga budaya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil dan terbentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Terdapat beberapa fungsi dalam lembaga keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi produksi yaitu menghasilkan keturunan. Yang kedua, fungsi ekonomi yaitu menghidupi keluarga. Yang ketiga, fungsi proteksi yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban baik secara psikologi maupun fisik. Selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi yaitu mengenalkan anak untuk cara-cara hidup yang baik dan benar. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang berlangsung proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Lembaga pendidikan dimulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan di sekolah yang diperoleh secara sistematis, teratur, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau menjadi pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung mendidik sepanjang hayat. Yang ketiga ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang ditemui. Selanjutnya ada lembaga ekonomi. Jenis-jenis lembaga sosial yang ketiga ini adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok. Fungsi lembaga ekonomi yaitu memberi pedoman untuk mendapat bahan pangan. Selanjutnya memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Selanjutnya yaitu ada lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia dengan agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu tentang kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu ada lembaga politik. Apa maksud dari lembaga politik? Lembaga politik adalah suatu bentuk kegiatan dalam suatu kelompok masyarakat yang prosesnya pembentukan dan pembagian kekuasaannya ditentukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri sebagai suatu keputusan untuk menguasai suatu kedudukan demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Lembaga politik memiliki fungsi yaitu yang pertama, pelembagaan normal melalui hukum dan diajukan oleh legislatif.
Yang kedua, merupakan undang-undang yang telah disetujui. Yang ketiga, menyelesaikan konflik antar warga negara yang bersangkutan. Yang keempat, mengatur layanan seperti perawatan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada lembaga budaya. Ini adalah merupakan lembaga yang terakhir ya. Lembaga budaya adalah lembaga publik yang dalam satu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan, dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara. Baik, cukup segitu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kata, banyak penyampaian yang kurang tepat dalam saya menyampaikan sebuah materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.